Nur keimanan tadi tidak akan bisa seperti itu. Tuh, pertama yang bertentangan. Yang kedua, wasairu ilallah biqat'i aqbatin nafsi mudadun lil iqtidari fi habsil hawa wasyahawat. Berjalan dengan menempuh nafsu atau rintangan-rintangan nafsu yang berat, ini bertentangan dengan situasi yang terbelenggu. Hati kita tadi masih dibelenggu oleh syahwat kita. Nah, padahal kita mau berjalan menuju Allah, dan cara untuk berjalan menuju Allah tentu harus melewati rintangan-rintangan nafsu yang berat. Lah, nafsu itu berhubungan erat dengan syahwat tadi. Makanya kalau syahwat itu tadi belum bisa kita putuskan, maka kita tidak akan bisa melewati nafsu ini. Sehingga karena tidak bisa melewati, maka tetap tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Andai saja dipaksa dia berjalan, mungkin saja dia bisa berjalan, tapi perjalanannya tentu lambat. Andai saja dia bisa berjalan dengan cepat, kalau memang itu mungkin dia bisa berjalan dengan cepat, pasti tidak akan selamat, dia akan terpeleset. Lalu dia sikile dibondong ya kan, sikile dibondong ya kan, dia harap melaku, nek melakukan mesti alon-alon. Mungkin dia iso cepat mencolot, culi, mencolot. Nah, wis mencolot, akhirnya ya kejelungguh tiba. Ini nek digambar nalar kan ngoten lho. Seperti itu perjalanan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, memasuki hadratillah, masuk di hadapan Allah, yang di situ menuntut hati kita harus suci dan harus bersih. Ini bertentangan dengan keadaan hati itu sendiri. Karena hati ini masih ada jinabatnya berupa kelalaian, lalai dari Allah. Ingatannya kepada Allah tertutup. Nah, kalau dia tidak ingat Allah, masa bisa sampai di hadapan Allah? Nah, ini kan juga bertentangan. Terus yang ketiga ini memahami, yang keempat ya. Yang keempat, memahami rahasia-rahasia yang lembut, di mana rahasia-rahasia ini bisa kita peroleh karena ketakwaan kita. Ini akan bertentangan dengan kondisi kita yang selalu terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bertentangan ini. Wong jenenge takwa itu kan ya imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau kita masih melakukan maksiat, bukan namanya imtisal itu, bukan namanya ijtinabun nawahi. Nah, ini kan bertolak belakang. Wal hafawat wa ilaihil isyarah. Nah, keadaan seperti ini diisyaratkan dalam keadaan memahami tentang rahasia-rahasia yang lembut karena berada di hadapan Allah. Ini diisyaratkan dengan ayat ini. Wa yu'allimukum wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, maka kamu akan diberi ilmu oleh Allah. Nah, dengan takwa maka kita akan bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut. Dengan begitu kita akan memperoleh ilmu. Demikian pula diisyaratkan di dalam hadis
Seperti ini, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia belum tahu, belum mengerti. Akan ditambah ilmunya oleh Allah. Nah, wa kullu wahidin min hadhil arba'ah sababun fima ba'dahu. Masing-masing dari 4 ini berantai. Yang pertama itu menjadi sebab wujudnya yang kedua. Yang kedua menjadi sebab wujudnya yang ketiga. Yang ketiga menjadi sebab wujudnya yang keempat. Jadi kita terbelenggu nafsu tadi. Ini penyebabnya adalah karena hati kita masih terikat dengan berbagai gambar, berbagai bayangan makhluk. Makanya nafsu kita membelenggu kita. Dengan nafsu yang membelenggu kita menyebabkan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan menuju Allah. Karena kita tidak bisa berjalan menuju Allah, maka tentu tidak akan bisa sampai di hadapan Allah. Karena tidak bisa sampai di hadapan Allah, maka akibatnya kita tidak bisa memperoleh kefahaman-kefahaman tentang rahasia-rahasia yang lembut itu. Nah, ini maksudnya masing-masing akan selalu menyebabkan ini berantai terus. Inilah 4 ini yang berantai ini tadi. Inilah yang menjadi hijab kita sehingga kita tidak bisa makrifat. Wonten tekipun hijab yang menghalangi perjalanan makrifat. Kaifa yasluqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi nafsiyah. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatadhhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin hati akan dapat disinari sedangkan gambar alam raya melekat pada cerminnya? Atau bagaimana mungkin berjalan kepada Allah sedangkan dia masih dibelenggu oleh syahwatnya? Atau bagaimana mungkin akan masuk ke hadirat Allah sedangkan dia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Atau bagaimana mungkin mengharap untuk mengerti rahasia-rahasia yang halus sedangkan dia belum taubat dari dosa-dosanya, yaitu kelalaian, kekeliruan, dan kesalahan. Nah, hikmah ini berkaitan dengan uzlah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan uzlah ini tidak bisa sempurna atau bahkan terancam gagal karena ada 4 hal ini. Yang pertama adalah gambaran, ingatan, tarikan, dan keinginan terhadap gambaran atau bayangan, ingatan, ketertarikan, dan keinginan terhadap benda-benda alam seperti harta, perempuan, pangkat, dan lain-lain. Yang kedua adalah kehendak atau syahwat yang mengarahkan perhatian kepada apa yang dikehendaki. Yang ketiga, kelalaian yang menutup ingatan terhadap Allah. Dan yang keempat adalah dosa yang tidak dibasuh dengan taubat, yang taubat masih mengotorkan hati. Nah, masing-masing dari keempat ini akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama tentang hati yang gelap, yang tidak bisa bersinar. Ini hati itu kacau. Kacaunya karena banyak bayangan yang masuk dalam hati kita. Ada pekerjaan, ada wanita, ada profesi, ada keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua yang kemudian mengacaukan hati kita. Nah, padahal hati ini, itu dalam alimiah, hati itu ibarat cermin yang bening. Ya.
Hati itu ibarat cermin yang bening. Di dalamnya tergambar setiap apapun yang ada di hadapannya. Ketika Allah berkehendak mencurahkan perhatian kepada hamba, maka pikiran hamba akan disibukkan dengan nur alam malakut dan rahasia alam jabarut. Pada hatinya tidak melekat kecintaan apapun dari alam kegelapan dan bayangan semu yang menipu. Dengan begitu, dalam hatinya akan tergambar cahaya iman dan ihsan. Di dalamnya akan bersinar tauhid yang terang, laksana terangnya rembulan dan cahaya matahari kemakrifatan. Itu. Jadi hati kita tadi, karena bayangan-bayangan itu, sehingga bayangan semua tadi menutup cermin hati kita, sehingga cahaya makrifat, cahaya iman tidak bisa menembusnya, tidak bisa masuk, sehingga karena tidak bisa masuk, tidak bisa menyinari hati ini, sehingga hati ini tetap menjadi kotor. Nah, sebaliknya, kalau Allah menghendaki hambanya itu untuk dihinakan, maka hamba ini pikirannya akan disibukkan dengan berbagai rupa makhluk kegelapan dan kegelapan berbagai syahwat, sehingga dengan semuanya itu tadi, maka ini akan menutup matahari makrifat dan nur keimanan. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini nanti tingkat-tingkat. Ada yang nanti dia keterikatannya dengan alam raya ini, keterikatannya dengan dunia itu begitu kuat. Karena kuatnya, maka yang dia kenal, yang dia pikirkan hanya apa yang terlihat oleh mata kepala saja. Sehingga hijabnya semakin tebal. Karena begitu tebalnya hijab ini, maka nur iman sedikit saja dia tidak kenal. Nur keimanan, nur tauhid, sedikit saja dia tidak kenal. Nah, ketika posisi dia seperti ini, makanya berakibat dia menjadi kufur.